Selamat pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada para peserta Zoominar Parade Virtual Kesehatan Mental hari ke-7, tema ke-8 yang dipersembahkan oleh ITOP, Academy Indonesian Tapping for Outstanding Performance. Perkenalkan, saya Latia Ulfa yang mungkin sebagian besar sudah kenal saya ya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada manusia termulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bapak dan Ibu, sebelum acara kita mulai, kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah dan mengharap keridhoannya agar acara kita ini berjalan dengan baik dan lancar dan pastinya membawa manfaat buat kita semua ya. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita, beliau seorang konsultan psikomeridian, juga seorang konsultan pajak dan akuntansi, begitu ya Pak ya? Betul. Dan di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk bisa berbagi menjadi guru bahasa Inggris. Beliau adalah Bapak Andriawan, sarjana ekonomi. Yang insya Allah malam hari ini, hari ke-7, tema yang ke-8, beliau akan membawakan tema yang berjudul Miracle in You, keajaiban dalam dirimu. Begitu ya, Pak? Betul, Ibu. Oke. Nanti di sini akan dibahas tuntas apa sih keajaiban-keajaiban yang ada dalam diri kita. Baik, Bapak Ibu, tanpa menunda waktu lagi, kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Andriawan, sarjana ekonomi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Latia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, malam. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua untuk mengikuti seminar malam hari ini. Masya Allah, saya lihat beberapa ada yang jauh-jauh ya Ibu. Ada yang dari Cirebon, Masya Allah, ada yang dari Bogor, luar biasa. Kebetulan saya tinggalnya di Bekasi, Bapak Ibu. Saya tinggal di daerah Keranggan ya, kalau dekat perbatasan dari Depok atau di Jakarta Timur, Bapak Ibu. Malam hari ini saya juga luar biasa bertemu dengan orang-orang hebat semua. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi Bapak Ibu. Saya screen dulu ya. Boleh Bu Latia? Saya bisa start screen. Baik, Bu Latia. Untuk start screen saya belum bisa, Bu Latia. Kata dulu ya Pak ya, sebentar. Wah, Masya Allah. Pak Andri Putranto dari Sidoarjo sudah hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Hadi, Pak Ani, Bu Ani, Pak Andika, Siap. Tiar, Pak Rino, Bu Salsabila, Pak Wenar, Masya Allah, Bu Sari, semoga selalu mendapat keberkahannya. Terima kasih. Ini saya coba start screen Bapak Ibu. Untuk pembahasan kali ini Bapak Ibu, judul saya The Miracle in You, Becoming the True You. Kenapa saya ambil The Miracle Bapak Ibu? Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapat sebuah kebermanfaatan Bapak Ibu, khususnya untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa berbagi bermanfaat untuk orang lain Bapak Ibu. Itulah mengapa saya menyebutnya The Miracle. Keajaiban itu ada di dalam diri Bapak Ibu dan kita menjadi sang juara Bapak Ibu. Ini perkenalkan biografi saya Bapak Ibu. Saya seorang sarjana ekonomi Bapak Ibu. Saya juga profesional psikomedian konsultan.
Saya juga founder dari AHA Consulting untuk accounting dan perpajakan. Ini jasa konsultasi yang saya lakukan. Saya juga founder AHA Learning Center untuk training-training akurat atau SPSS di lingkungan kampus, terutama di Universitas Mercu Buana, Bapak Ibu. Kemudian saya juga seorang guru les privat yang terutama di Darun Najah, pesantren Darun Najah, kemudian di Islamic School Azikri, Bapak Ibu. Dan saya adalah lulusan dari Universitas Mercu Buana. Saya juga sebagai trainer dari NLP Net Society, dan ini certified yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Awal, ini ada beberapa tampilan dari penghargaan yang pernah saya dapatkan, Bapak Ibu, di 2014. Waktu itu saya dinobatkan sebagai siswa terbaik di akuntansi jurusan 2014, dan termasuk orang laki-laki yang memegang jurusan akuntansi waktu itu di SMK Yadika 11. Karena biasanya yang pegang adalah para kaum hawa, Ibu, Bapak Ibu, para kaum wanita, dan saya membuktikan bahwa tidak hanya kaum wanita, kaum laki pun bisa, Bapak Ibu. Di 2019 saya mengikuti partisipasi untuk penelitian dari Conference Accounting dan Auditing, Bapak Ibu, di 2019, dan saya juga mendapat penghargaan sebagai 5 pertanyaan terbaik waktu itu. Dan di sebelah kanan saya, kenapa juga saya ambil judul itu The Miracle in You? Mari kita bahas, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa arti sebuah keajaiban, Bapak Ibu? Apa arti sebuah keajaiban menurut Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami sebuah keajaiban, Bapak Ibu. Di dalam hidup Bapak Ibu pasti pernah ada sebuah keajaiban. Dan silakan ada yang mau sharing atau ada bisa chat komen. Menurut Bapak Ibu, apa arti sebuah keajaiban? Silakan. Ada yang mau sharing atau mau komen, Bu Latia atau Pak Hadi, Pak Andi, silakan. Keajaiban seperti apa dari persepsi Bapak Ibu? Boleh, Ini menjadi pembuka. izin jawab, Mas. Iya, silakan Pak Hadi. Keajaiban adalah hal yang tidak terduga, yang tidak kita sangka-sangka hadir gitu ya. Ya. Dan itu sangat mengejutkan dan tentunya hal yang positif gitu ya, ini keajaiban ini. Gitu. Masya Allah, hal-hal yang terduga dan menciptakan hal-hal positif ya. Tidak terduga ya. Betul, betul Pak Hadi, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ada yang lain, silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan definisi dari sebuah keajaiban, Bapak Ibu. Sebelum saya menjelaskan arti keajaiban yang pernah saya alami. Iya, saya coba ya. Mungkin Baik, keistimewaan yang tidak lumrah. Oh, keistimewaan yang tidak lumrah, Masya Allah, luar biasa. Berarti di luar kuasa kita ya, Bu ya? Iya. Dan itu indah ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Latia. Wah, Bu Indah, sudah raise hand. Silakan Bu Indah. Menurut Bu Indah, keajaiban itu apa, Bu Indah? Terima kasih, Pak. Ini jujur saya begitu melihat judulnya saja langsung tertarik gitu. Kalau menurut saya keajaiban itu adalah sesuatu yang tadinya impossible, kita pikir kita nggak bisa, kita pikir nggak mungkin, kita nggak ada kemampuan untuk itu gitu. Namun kemudian ternyata bisa, Allah mudahkan, itu rasanya wow banget. Dan saya berharap materi pada hari ini bisa mengarahkan kita semua untuk mencapai hal tersebut, Pak. Demikian, terima kasih, Pak. Masya Allah, luar biasa. Hal-hal yang luar biasa dan membuat takjub di dalam hidup ya, Ibu Indah ya. Silakan. Ya, betul, Pak. Ya Allah. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing lagi tentang keajaiban? Silakan chat atau komen atau unmute, boleh, silakan. Masih ada yang mau sharing? Ya, kurang lebih sama, Pak. Jadi sesuatu yang terjadi di luar nalar kita. Oke. Baik, di luar nalar ya Bu ya. Luar biasa nih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan definisi dari sebuah keajaiban. Dan keajaiban juga terjadi dalam hidup saya, Bapak Ibu. Hari ini saya bisa memberikan materi karena sebuah keajaiban, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat mengalami kecelakaan juga, Bapak Ibu. Dan mungkin
di situ antara hidup dan mati. Tapi ternyata Allah selamatkan saya, dan saya bisa berbagi dan bertemu Bapak Ibu di sini. Kita bertemu bukan karena kebetulan Bapak Ibu, tapi ini rencana dan takdir Tuhan Bapak Ibu. Dan ini sebuah keajaiban, dan kita berkumpul dengan orang-orang hebat hari ini. Keajaiban menurut saya adalah belief. Belief and belief. Belief kita and belief. Keyakinan kita Bapak Ibu. Keajaiban soal keyakinan Bapak Ibu. Dan keajaiban itu menghidupi kehidupan kita Bapak Ibu. Hidup dengan keyakinan membuat kita menemukan keajaiban. Apa yang Bapak Ibu yakini hari ini, itu yang Bapak Ibu terima hari ini adalah sebuah keajaiban. Ketika kita berpikir tentang keajaiban, maka kita mendapat keajaiban Bapak Ibu. Oke, untuk memulai sesi keajaiban hari ini, saya akan membuka dengan sebuah surat Bapak Ibu, yaitu surat Atin ayat keempat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Atin ayat keempat ini Bapak Ibu, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, pernahkah Bapak Ibu menyadari kita dilahirkan dengan kesempurnaan Bapak Ibu. Dan itu adalah keajaiban pertama di dalam diri kita. Banyak orang-orang yang masih mengeluh hari ini, padahal tubuhnya sempurna Bapak Ibu. Oke, itu landasan saya kenapa mengambil judul The Miracle ini. Mudah-mudahan satu ayat ini yang saya bagikan bisa juga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa disebarkan ke luas dan lingkungan sekitar Bapak Ibu. Pegang surat Atin ayat keempat ini Bapak Ibu, yang mendasari kehidupan kita, bahwa ini tentang persepsi hidup Bapak Ibu. Kita sudah sempurna dan kita patut bersyukur Bapak Ibu. Dan yang kedua, saya ambil dari kutipan Coach Ari Al-Fatih, sebuah preposition dari Physical Creativity NLP. Kita itu memiliki sumber daya Bapak Ibu yang dibutuhkan untuk mencapai semua impian kita. Yang membuat kita tidak mencapai impian kita adalah diri kita Bapak Ibu. Yang membuat hidup menjadi beban berat itulah diri kita. Ketika kita berpikir untuk bisa hidup bahagia, maka kita akan bahagia Bapak Ibu. Ini salah satu preposisi yang saya ketik dan luar biasa. Efeknya dahsyat ketika kita mendalami bahwa kita memiliki sumber daya, kekuatan terbesar kedua dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita mau gunakan dan kita mau manfaatkan seperti apa Bapak Ibu ke depan. Oke. Ini saya berikan video yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat terlebih dahulu. Bahagia bukan milik mereka yang hebat dalam segalanya Bapak Ibu. Namun mereka yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kita simak video berikut ini. Jika Anda bersyukur,
Suaranya belum ada, Pak Andri. Suaranya tidak keluar. Suaranya tidak, Ibu. Memang ada suaranya ya. Mungkin belum share sound, Coach. Biasanya pas share screen itu ada share sound juga yang harus diklik. Oh, sebentar. Suaranya tidak ada ya Bapak Ibu ya? Ya, tapi nangkap sih kami Nangkap ya. Oke. maksudnya. Ya. Oke, baik. Coach. Dari video yang tadi Bapak Ibu lihat, insight apa yang Bapak Ibu dapat? Kesan apa yang Bapak Ibu dapat? Silakan Bapak Ibu ada yang mau sharing ataupun chat, komen. Silakan insight apa yang Bapak Ibu dapat dari sebuah video. Boleh izin, Coach? Ya, boleh Bu Winda, silakan. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan. Kalau diperkenankan, izin sekaligus bertanya, Coach. Silakan. Ini kena banget ya, memang kita harus bersyukur gitu. Kadang kita menjadi sedih, menjadi kecewa karena kita melihat sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum kita capai, sesuatu yang belum bisa kita raih gitu. Sehingga lupa mensyukuri apa yang kita punya. Namun di satu sisi kadang-kadang kita, terutama dalam pekerjaan ya, Coach, kan target itu lagi dan lagi gitu. Kita sudah mengerjakan A, disuruh kerjakan B. Kita menyelesaikan yang B, sudah mengerjakan yang C, sehingga kadang-kadang exhausted gitu, lelah gitu. Nah, bagaimana menghadapi ini, Coach? Di satu sisi kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, namun punya target-target yang tetap semangat kita raih gitu. Nah, kadang-kadang di satu sisi kepengennya udah zona nyaman di sini pun saya sudah merasa bersyukur, tapi terus dianggapnya kamu harusnya bisa lebih gitu, dianggapnya oleh situasi kerja seperti itu. Itu bagaimana, Coach? Oke, baik Bu Indah, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti akan saya jawab di sesi setelah saya jelaskan slide selanjutnya. Akan saya tampung dulu ya Bu Indah, karena ada menjawab ke slide-slide saya selanjutnya. Oke, baik. Saya akan teruskan dulu. Itu dari pertanyaan Bu Indah. Baik Bapak Ibu, apakah ada insight yang Bapak Ibu terima dari video yang sudah saya share selain Bu Indah? Selalu menerima. Oke, baik Bu Lati. Silakan. Selalu menerima dan bersyukur apa yang sudah kita dapatkan dari ketentuan Allah. Oke, luar biasa, Masya Allah. Selalu bersyukur dan menerima. Karena memang betul dengan bersyukur dan menerima membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Dan untuk Bu Indah nanti akan saya jawab pertanyaannya setelah slide. Oke, untuk menjadi juara sejati Bapak Ibu. Juara sejati itu dilahirkan atau dibentuk. Ini related dengan pertanyaan Ibu Indah. Juara sejati dilahirkan atau dibentuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Menurut pandangan Bapak Ibu, juara sejati itu dilahirkan atau dibentuk, Bapak? Dibentuk. Dibentuk. Baik, Bu Latia. Ada pendapat lain? Silakan Pak Hadi. Ya, dibentuk juga ya. Dibentuk. Dibentuk. Ya. Baik. Juara sejati dilahirkan atau dibentuk. Juara sejati, dua-duanya ada kemungkinan, Bapak. Juara sejati bisa dilahirkan. Dan juara sejati bisa dibentuk. Lalu kenapa? Semua orang mempunyai hak untuk menjadi juara sejati, Bapak. Semua orang mempunyai hak untuk menjadi juara sejati karena juara sejati bisa dilahirkan dan bisa dibentuk. Mungkin orang iri, mungkin orang dengki dengan kehidupan kita, atau kita dengki atau iri dengan kehidupan orang lain. Semua tergantung diri kita, Bapak Ibu. Pertanyaan Bu Indah mengenai kita di fresher. Saya juga di pekerjaan di fresher, Bapak Ibu. Saya seorang asisten manajer tax dan accounting di sebuah perusahaan
hari ini pressure-nya sangat tinggi Bapak Ibu. Saya juga mengajar, saya juga mengisi seminar. Bagaimana kita mengatur dan mengelola waktu itu Bapak Ibu? Hanya diri kita yang bisa mengelola dan mengatur itu. Pertanyaan adalah kita mau atau tidak Bapak Ibu. Kita mau membentuk atau tidak Bapak Ibu. Kita seperti apa Bapak Ibu? Pada kondisi ini, kira-kira Bapak Ibu ingin menyebutkan apa? Bulat ya, silakan. Salah satu saja. Hal apa yang sedang Ibu Latia pikirkan? Bisa Ibu sebutkan. Gimana? Tadi sempat nggak bersuara Pak Andri, jadi saya agak kaget juga. Halo, iya, Bu Latia. Iya, tadi sempat nggak bersuara sinyal Oke. ya. Jadi saya agak kaget juga gitu dengan pertanyaannya. Oke, baik. Ketika kita sedang berdiam duduk sekarang hari ini, apa yang Ibu pikirkan? Satu saja. Sebutkan apa yang Ibu pikirkan satu saja. Saat ini? Ya, yang sedang Ibu pikirkan satu saja. Saat ini saya happy aja. Kenapa Ibu memilih happy? Apa? Kenapa Ibu memilih happy? Keputus-putus. Izin Coach, maaf suaranya putus-putus atau punten ya, bukan bermaksud gimana-gimana. Kadang-kadang di off cam tuh lebih jelas gitu suaranya, Coach, supaya suaranya nggak hilang-hilang. Oke. Nah, betul. Halo? Memang putus-putus. Putus-putus ya, Ibu ya? Yang tadi pas Coach jelasin tuh hilang. Jadi yang tadi kami dengar tuh hanya dilahirkan atau dibentuk. Nah, itu clear. Setelah itu miss tuh Coach. Oh, oke, baik. Masya Allah. Memang mungkin ini kondisi. Masya Allah, sebentar. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Kurang jelas. Sudah dengar. Sudah terdengar jelas, Pak Hadi? Sudah. Ibu, sudah terdengar jelas? Oke, baik. Oke, baik. Saya ulangin kembali ya, Bapak Ibu ya. Juara sejati dilahirkan atau dibentuk, Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu ada yang bilang dibentuk. Semua bilang dibentuk. Tapi menurut saya Bapak Ibu, juara sejati dilahirkan dan dibentuk Bapak Ibu. Karena semua orang punya kesempatan untuk menjadi juara sejati Bapak Ibu. Juara sejati bisa dilahirkan, juara sejati bisa dibentuk Bapak. Semua tergantung dan sangat tergantung dari persepsi diri kita Bapak Ibu. Pertanyaan Bu Indah mengenai pressure dari sebuah pekerjaan yang dituntut untuk bekerja performance yang terbaik, saya juga mengalami Bapak Ibu. Pekerjaan di kantor, pekerjaan sebagai seorang trainer, pekerjaan untuk mengajar dan bimbel, itu juga membutuhkan pressure Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, sangat sederhana. Ketika kita berdiam duduk sehari ini, saya mau dengar salah satu saja, apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan? Coba Bapak Ibu sebutkan salah satu. Siapa yang ingin open mute, unmute, open mic, apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan? Satu saja sebutkan. Silakan Pak Muhammad Rifai. Atau Pak Hadi. Cek, sudah Mas. Ya, silakan. Apa yang Pak Rifai cek, halo. Apa yang Pak Rifai pikirkan? Sebutkan satu saja. Dengar Pak, bisa dengar ini Gus? Iya, bisa. Halo. Bisa ya? Bisa, ya, silakan bisa Pak. Ya? Silakan. Ya Gus. Yang saya pikirkan saat ini, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, gitu Gus. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini salah satu yang Bapak pilih dari beribu ide, beribu pikiran, beribu macam sifat, beribu macam yang ada di otak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu memilih bahagia atau Bapak Ibu memilih mengeluh. Semua tergantung dengan diri Bapak Ibu. Ketika di pressure, Bapak Ibu memilih
tertekan atau Bapak Ibu memilih menyelesaikan. Itu tergantung diri Bapak Ibu. Saya mengalami hal itu dan saya juga mencoba menerapkan hal itu. Ketika kita tertekan, ketika kita terpressure, apa yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu? Karena ada kondisi, ada yang bisa kita kontrol dan ada yang bisa tidak kita kontrol Bapak Ibu. Ketika kita kurang, ketika kita kira optimal, kita bisa optimalkan Bapak Ibu. Itu menjawab pertanyaan dari Bu Indah. Apa yang kita bisa optimalkan, kita bisa optimal. Apa yang bisa kita ingin pikirkan, kita bisa pilih Bapak Ibu. Semua tergantung dari diri kita. Di sini sekali lagi the miracle in you. Keajaiban ada di dalam diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau, ketika Bapak Ibu ingin, itu akan terjadi di dalam diri Bapak Ibu. Saya pernah mendengar satu kutipan seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berpikir terbaik, maka Bapak Ibu akan menjadi terbaik. Ketika Bapak Ibu berpikir gagal, itu pun benar terjadi Bapak Ibu. Dan semua tergantung pikiran Bapak Ibu. Coach Ari selalu bilang manusia tentang pikirannya Bapak Ibu. Dan itu saya buktikan dan benar hari ini. Apa yang saya dapatkan tadi, penghargaan, siswa terbaik, itu melalui sebuah proses Bapak Ibu. Saya tidak pernah dilahirkan dari orang jenius Bapak Ibu. Tapi kita bisa memilih bahwa kita ingin jenius Bapak Ibu. Ingin berkembang, kita memilih untuk berkembang. Jadi juara sejati dilahirkan atau dibentuk, juara sejati dua-duanya bisa. Karena semua orang mempunyai hak untuk menjadi juara sejati dalam hidup diri Bapak Ibu. Baik. Kemudian apa yang kita lakukan ketika juara sejati ingin dibentuk Bapak Ibu? Ketika kita tidak terlahir menjadi juara sejati, maka juara sejati harus kita bentuk Bapak. You are what you do. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu hari ini? Do what you think. Apa yang kita pikirkan hari ini? You are what you read. Apa yang kita baca hari ini? You are what you learn. Apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu? You are what you eat. Apa yang kita makan hari ini? Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, seekor semut kecil bisa mengangkat beban yang berapa kali lipat dari berat tubuhnya Bapak Ibu. Kalau kita pikir pakai logika kita, mungkin tidak akan sanggup. Tapi nyatanya itu berhasil Bapak Ibu. Hal sederhana, kita bisa belajar dari seekor semut. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari dari hidup ini Bapak Ibu. Itu tergantung dari yang kita pikirkan. Masa depan Bapak Ibu tergantung dari apa yang Ibu pikirkan hari ini. Apa yang Bapak pikirkan hari ini. Apa yang Bapak baca hari ini. Apa yang Bapak pelajari dari pengalaman Bapak sebelumnya. Dan apa yang Bapak makan hari ini. Semuanya berpengaruh karena ini satu kesatuan sistem. Pikiran dan tubuh adalah satu kesatuan sistem. Dan semua akan membentuk sebuah behavior atau perilaku Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu menciptakan interpretasi yang baik di dalam diri Bapak Ibu. Baik. Untuk menjadi pribadi yang terbaik, saya sedikit memberikan tips. Ada 5 tips untuk membuat diri kita menjadi seorang leader. Kalau gambarnya itu sudah keren sekali Bapak Ibu. Kita itu ibaratnya Superman Bapak Ibu. Hanya saja kita tidak menyadari. Selama ini kita berfokus pada masalah tapi tidak berfokus pada potensi diri kita. Kita adalah Superman Bapak Ibu. Sekarang hari ini kita berkumpul, maka kita Supermaniman Bapak Ibu. Orang-orang super hari ini berkumpul pada malam ini di parade virtual kesehatan mental Bapak Ibu. Dan saya yakin berkumpulnya orang-orang sukses bisa membuat perubahan lebih besar dari ini. Ini adalah 5 langkah yang saya rangkum dari beberapa literatur dan pengalaman yang saya pelajari. Self-leadership. Yang pertama, tentang evaluasi. Instruksi kepemimpinan atau diri kita sendiri. Itu penting Bapak Ibu. Yang kedua, temukan tujuan hidup. Yang ketiga, buat daftar. 4, buat rencana dan evaluasi Bapak Ibu. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu untuk menjadikan diri kita Superman atau Superwoman atau hari ini Supermaniman
atau super many women. Baik, yang pertama adalah evaluasi konstruksi kepemimpinan diri, Bapak Ibu. Evaluasi seberapa kuat landasan kepemimpinan pada diri kita, Bapak Ibu. Ada dua hal, Bapak Ibu. Self-acceptance dan self-worth. Self-acceptance adalah penerimaan diri, Bapak Ibu. Ini yang sering disebut pada seminar-seminar sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa penerimaan diri adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Menerima diri kita. 2M, menerima, kemudian melepaskan. Self-acceptance, menerima diri kita, Bapak Ibu. Kita terima seluruhnya diri kita. Hari ini, fenomenanya banyak orang yang pasrah dengan keadaan, Bapak Ibu. Apalagi situasinya pandemik. Banyak orang yang pasrah dengan keadaan hari ini, Bapak Ibu. Saya mengartikan self-acceptance bukan pasrah dengan keadaan, Bapak Ibu. Saya mengartikan self-acceptance adalah sebuah keikhlasan, Bapak Ibu. Ikhlas di sini bukan berarti menyerah ya, Bapak Ibu. Ikhlas di sini bukan berarti menyerah. Ikhlas di sini adalah kita menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita menerima juga apa yang bisa kita kendalikan untuk kita memperbaikinya, Bapak. Itu esensi dari keikhlasan, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar menyerah, tapi kita bisa bangkit, Bapak Ibu. Itu adalah penerimaan diri terbaik menurut saya. Juara sejati tidak dilahirkan dengan pangkat, jabatan, prestasi. Bahkan dia menilai rendah orang yang lambat, orang yang tidak berprestasi. Itu, Bapak Ibu. Juara sejati adalah mereka yang tidak butuh penghargaan orang lain. Tapi sejatinya mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Self-acceptance, harga diri, dan penerimaan diri. Ini yang membentuk juara sejati, Bapak Ibu. Seberapa kuat landasan ini di dalam diri kita, Bapak Ibu? Kita kuat sebelum kita memimpin diri kita. Karena biasanya permasalahan-permasalahan masa lalu, Bapak Ibu, membuat hambatan atau blok atau mental blok hari ini untuk Bapak Ibu berkembang. Beberapa materi hari sampaikan atau sampaikan mendukung terkait dengan mental block itu sangat bagus. Karena ini kita belajar membersihkan emosi-emosi masa lalu. Self-worth. Yang kedua, self-worth, Bapak Ibu. Harga diri. Saya lebih mengerti hargai diri, Bapak Ibu. Hari ini adalah berapa banyak waktu yang Ibu luangkan, berapa banyak waktu yang Bapak luangkan untuk melihat diri Bapak Ibu di depan Bapak Ibu. Berapa banyak waktu yang berapa banyak waktu yang Ibu luangkan untuk menghargai diri Bapak, mengasihi diri Bapak. Mungkin kita terlewat, Bapak Ibu. Maaf, Ya. Coach. Iya, sempat mati. Iya, tadi sempat putus-putus, Coach. Masih putus-putus? Sekarang nggak? Halo? Ya, sekarang sudah jelas, Coach. Oh, sudah jelas ya. Oke, baik. Tentang self-worth ya, Bapak Ibu. Harga diri. Saya lebih mengartikan ini, hargai diri kita, Bapak Ibu. Kasihi diri kita, Bapak Ibu. Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk mengasihi diri Bapak Ibu, seperti mengasihi orang lain, Bapak Ibu. Boleh tanya, Coach? Ya, silakan Bu Indah. Ya, terkait dengan self-worth tadi, nyambung sama yang tadi sebetulnya. Kita berupaya keras gitu, tapi misal lingkungan kita menganggap kita nggak mampu, atau di satu sisi kita sudah berupaya yang terbaik gitu, menurut versi kita tuh
it's all my best gitu. Yes. Tapi dianggap ya seperti tadi, akhirnya begitu misal ternyata kita sudah berupaya namun hasilnya sesuai, kita jadi blaming diri sendiri, jadi menganggap saya memang nggak bisa apa-apa ya gitu. Itu gimana Coach? Baik, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Ketika kita blaming diri kita sendiri Bapak Ibu, adakah pilihan Bapak Ibu? Ketika Ibu terjatuh, apa yang harus Ibu lakukan? Adakah pilihan lain Ibu harus terjatuh kembali? Tidak Bapak Ibu. Pilihannya adalah Ibu harus bangkit. Ketika kita di bawah, pilihannya adalah kita harus bangkit Bapak Ibu. Ketika kita merasa diri kita kurang, merasa kita mengeluh, kita menyerah, coba lihat diri Bapak Ibu. Hargai diri Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berjuang hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk beraktivitas apapun yang Bapak Ibu lakukan. Pernahkah Bapak Ibu mengeluangkan waktu 1 menit saja untuk diri Bapak Ibu? Untuk menyadari betapa hebatnya diri Bapak Ibu. Saya yakin ketika Bapak Ibu melakukan 1 menit saja dalam diri hidup Bapak Ibu, untuk menghargai dan mengasihi tubuh kita ini adalah yang terbaik Bapak Ibu. Maka saya yakin semangat itu akan muncul Bapak Ibu. Esensinya bukan dari seberapa besar penghargaan orang lain terhadap diri kita Bapak Ibu. Bukan seberapa baik penghargaan orang lain terhadap diri kita. Seberapa banyak dan seberapa manfaat kita untuk orang lain Bapak Ibu. Ketika kita menebar kebaikan, banyak sekali dan bahkan kisah-kisah zaman Rasul, kisah-kisah para sahabat yang ada celaan, yang ada ujian, yang ada terpaan Bapak Ibu. Itulah karena kita berbuat baik Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu diuji dengan pekerjaan, membuat Bapak Ibu jatuh, apa yang Bapak Ibu pikir? Tidak ada pilihan sedikit Bapak Ibu. Itu yang bisa sampaikan Bapak. Saya pernah mengutip juga, kita membesarkan wadah untuk menampung hal-hal besar dari ketika kita mempunyai wadah kecil Bapak Ibu, kita hanya bisa menampung hal-hal kecil kalau sudah penuh. Tapi ketika kita membuka wadah semakin besar, seperti kita menampung air Bapak Ibu, semakin besar wadah yang kita tampung, semakin banyak air yang kita terima Bapak Ibu. Begitu juga dengan hidup. Perbesar wadah kita. Yang kedua, lakukan 2M. Atau bisa dibilang sapu jagatnya dari Coach Ari Al-Fatih dan Coach Arum adalah menerima dan melepaskan. Lakukan itu, terima diri dan lepaskan emosi-emosi, maka saya yakin Bapak Ibu di hari-hari selanjutnya akan merasa lebih baik, akan merasa lebih berharga, dan akan merasa lebih bermanfaat untuk sesama. Baik, bagaimana Bu Indah? Silakan, mudah-mudahan menjawab. Ya, izin Coach yang tadi disampaikan besar wadah kita menerima dan melepaskan. Tadi yang menerima saya sudah paham. Jelaskan yang acceptance ya. BTW, punten ini kayaknya ada suara yang bocor dari kelas. Bantu di mute. Saya mau bantuin mute, tapi saya belum jadiin co-host ya, nggak bisa. Ya, terima kasih. Silakan Winda. Ya. Baik. Tadi caranya adalah dengan menerima dan melepaskan gitu. Kalau menerima kan acceptance ya tadi ikhlas, mengikhlaskan apa yang memang tidak bisa kita rubah. Misalnya situasi kerja memang seperti itu, atasan kita memang begitu, rekan kerja kita memang begitu, kita terima apa adanya, kita tidak kita bantah, tidak kita benci, kita terima apa adanya, lapang hati. Namun rilisnya itu tadi belum dikasih tahu tuh Coach. Oke, baik.
melepaskan sebenarnya tekniknya sama Bapak Ibu. Dan saya melakukan ini seperti yang teman-teman para seminar sebelumnya juga lakukan dengan teknik MTP, Bapak Ibu. Dengan kita mengetuk area-area yang berkaitan dengan aliran emosi, maka akan meredam emosi kita, Bapak Ibu. Ketika kita meredam emosi kita dan menarik dengan pembahasan dari Pak Andi Putranto mengenai cara kerja otak reptil, otak mamalia, dan neokorteks, yang disentuh saat kita mendapat pressure, Bapak Ibu, adalah otak reptil kita, Bapak Ibu. Pilihannya cuma 2. Otak reptil memberikan pilihan kita 2. Menolak atau membantah, Bapak Ibu, dan melarikan diri. Bagaimana supaya kita bisa merilis dengan menggunakan teknik MTP itu, Bapak Ibu? Merilis dengan menggunakan teknik MTP, menaikkan level otak kita menjadi level mamalia, Bapak Ibu. Ketika kita sudah di level netral dan ada emosi-emosi yang sudah kita netralkan, maka kita bisa berpikir dan mencari solusi yang lebih baik, Bapak. Di situ. Nanti teknik rilisnya seperti apa, nanti saya singgung sedikit di sesi akhir saya, Bapak Ibu. Baik, saya akan lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu, untuk evaluasi kesuksesan. Yang kedua adalah tujuan hidup. Bagaimana kita bisa menentukan tujuan hidup, Bapak Ibu? Identifikasi tujuan hidup dari passion, Bapak Ibu. Yang kedua, bangun relasi kita dengan Sang Pencipta, Bapak. Dua hal ini juga akan membantu kita membentuk pribadi yang terbaik menjadi juara sejati, Bapak Ibu. Juara yang sesungguhnya di dalam hidup, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin sukses, bahagia, lakukan 5 hal ini nantinya, Bapak Ibu. Identifikasi tujuan hidup dari passion, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu. Passion berbeda dengan hobi, Bapak Ibu. Ketika orang hobi, belum tentu itu menjadi passion, Bapak Ibu. Ketika orang suka memasak, kita ibaratkan orang suka memasak, Bapak Ibu ya. Dia wanita karir, kemudian dia suka memasak. Jabatannya mapan, bisa menghidupi keluarga, gitu ya. Kemudian memilih untuk menjadi koki, gitu. Karena dia suka memasak, akhirnya dia lepas semua pekerjaannya, kemudian dia memilih menjadi koki atau chef, akhirnya dia tertekan. Walaupun di dalam hobinya, tetapi dia tertekan, Bapak Ibu. Maka itu bukan dari passion, Bapak Ibu. Karena passion adalah menyukai hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita, Bapak. Tidak ada tekanan dalam hal itu. Kemudian yang kedua adalah bangun relasi. Ini yang membuat saya sampai saat ini sangat bersyukur, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merasakan ketika Bapak Ibu bisa menghayati alunan ayat suci Al-Quran, zikir, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan batin kita, keikhlasan hati kita, Bapak Ibu. Kita bangun, Bapak Ibu. Tidak hanya hubungan kita ke manusia, Bapak Ibu, tapi hubungan kita ke Tuhan, Bapak Ibu. Karena kekuatan terbesar ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berpikir berat hari ini, Bapak Ibu, masalah kita, tapi bagi Allah itu kecil, Bapak Ibu, karena Allah yang maha besar. Karena dialah Sang Pencipta diri kita, Bapak Ibu. Kita bangun relasi ini. Ini akan membuat self-leadership kita meningkat, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita akan lebih cerah, akan lebih terbuka. Hari ini, mudah-mudahan dan hari selanjutnya, kita bisa menentukan tujuan hidup kita lebih baik, Bapak. Tidak hanya mencapai tujuan hidup dunia, tapi tujuan hidup akhirat. Sukses, bahagia dunia dan akhirat. Itu yang akan kita capai. Yang ketiga, mengelola aset atau modal kita, Bapak Ibu.
Buat daftar aset atau modal. Kelola dan investasikan aset. Bukan untuk semata-mata dunia, tapi yang berdampak positif di lingkungan dan organisasi saya juga, Bapak. Bisa berdampak positif orang lain, bisa berdampak positif untuk agama, bisa berdampak positif untuk bangsa dan negara, Bapak Ibu. Tidak untuk kita sendiri. Kelola dan investasikan, Bapak. Karena beberapa kali yang saya alami dalam hidup, menyadari setelah saya banyak mempelajari, ketika kita bersedekah, ketika kita menolong sesama, akan ada hal yang lebih indah setelah itu, dari hal yang tidak pernah kita duga. Mungkin ada impian kita yang belum kita capai. Bukan Allah menahan untuk tidak mengabulkan, tapi lihatlah Bapak Ibu, akan ada jalan, akan ada hal-hal yang tak terduga di dalam hidup kita, Bapak Ibu, sampai kita lupa betapa sedihnya rasa sakit yang kita alami waktu itu. Oke, yang kedua, sebagai pemimpin, kita juga harus memastikan aset kita dan modal kita tidak terbuang sia-sia, Bapak Ibu. Investasikan yang betul-betul bermanfaat. Bahkan investasi yang paling bermanfaat adalah investasi terkait dengan pahala sedekah amal jariah, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kumpul dan menyumbangkan dan memberikan sebuah investasi untuk parade ini, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk sesama. Kita akan bisa bermanfaat untuk memberikan dan menebar kebaikan untuk sesama. Hari ini kita bersyukur, kita masih diberi sehat. Hari ini kita bersyukur, kita masih bisa berkumpul, Bapak Ibu. Jadi pastikan aset dan modal kita terbuang sia-sia. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita tidak mempunyai modal atau aset? Apakah pernah Bapak Ibu berpikir modal atau aset hanya material? Tidak, Bapak Ibu. Modal atau aset yang dinamakan sebuah aset atau aktiva, inilah diri kita, Bapak. Sebuah aset yang paling berharga adalah diri kita, Bapak Ibu. Mau dibawa kemana diri kita, Bapak Ibu? Untuk hal yang baik, hal positif, atau untuk hal-hal yang kurang baik, kurang positif? Pimpin diri kita, Bapak Ibu, untuk menjadi juara sejati hari ini dan hari selanjutnya, Bapak. Baik, yang keempat, buat daftar rencana, Bapak Ibu. Hidup kita harus punya planning, Bapak Ibu. Hidup kita harus punya tujuan, Bapak Ibu. Rencana-rencana apa yang ingin kita lakukan hari ini dan di masa depan, Bapak Ibu. Yang pertama, buat rencana konkret. Pertumbuhan kita. Smart. Semuanya spesifik. Terukur. Bisa kita capai, Bapak Ibu. Yang kedua, buat plan. Do, check, and action, Bapak Ibu. Ketika kita membuat rencana, hanya sekedar rencana, atau akan kita lakukan, Bapak Ibu? Lakukan, kemudian lihat, dan evaluasi, Bapak Ibu. Setiap harinya pengembangan diri kita. Kenapa ini harus kita lakukan setiap hari, Bapak Ibu? Karena ini akan menjadi habit dari diri kita, Bapak Ibu. Ketika kita budayakan yang ketiga, sikap-sikap positif setiap harinya juga, maka akan menarik energi-energi positif. Like attract like. Positif attract positif, Bapak Ibu. Maka ketika semua kita lakukan sikap-sikap positif setiap hari yang kita lakukan, akan menimbulkan hal-hal positif, hal-hal baik yang akan membantu tercapainya tujuan kita. Yang kelima, evaluasi, Bapak Ibu. Evaluasi penting, Bapak Ibu, dilakukan supaya kita tahu efektif atau tidak, Bapak Ibu. Evaluasi bisa mandiri, bisa eksternal, Bapak Ibu. Evaluasi mandiri dengan teknik 2M yang tadi, Bapak. Lihat, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan,
Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan? Evaluasi, Bapak Ibu. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini tidak bermanfaat, Bapak Ibu? Kemudian yang kedua adalah evaluasi eksternal. Kita lihat lingkungan kita, Bapak Ibu. Kita lihat organisasi kita, Bapak Ibu. Apakah hal yang kita lakukan sudah bermanfaat untuk mereka, Bapak Ibu? Kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita hidup bermasyarakat, dan kita esensinya juara sejati adalah memberikan manfaat. Maka evaluasi mandiri dan eksternal perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Mari kita akan sedikit membahas terkait dengan self leadership ini untuk kita contohkan dalam praktek hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, pernahkah terpikir Bapak Ibu bisa catat kegagalan-kegagalan yang pernah Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu? Adakah di sini Bapak Ibu yang pernah mengalami kegagalan-kegagalan apa yang pernah Bapak Ibu alami? Silakan, ada yang ingin sharing, ada yang ingin chat atau komen. Kegagalan-kegagalan apa yang pernah Bapak Ibu alami dalam hidup? Silakan. Tanya dulu, Coach. Ya, silakan. Tadi yang evaluasi internal dan eksternal. Kalau yang eksternal kan tadi buat lingkungan, buat organisasi gitu ya. Kalau yang internal dengan 2M, tadi 2M itu maksudnya apa ya, Coach? Menerima dan melepaskan. Yang ini. Oh, oke. Baik. Itu untuk evaluasi mandiri kita, Bapak Ibu. Karena dengan menerima dan melepaskan, membuat pribadi kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Arah emosi kita menjadi positif, Bapak Ibu. Membersihkan sampah-sampah emosi-emosi negatif, supaya kita bisa kembali menata tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin itu, Bu Indah. Baik. Terima kasih, Langkah Coach. pertama. Baik, Bu Indah. Langkah pertama silakan, atau Bu Indah mau sharing? Silakan. Kegagalan apa yang pernah Bu Indah alami dalam hidup Bu Indah? Ya, Itu yang saja. satu ya. Kadang gagal mengelola emosi pada saat lingkungan negatif atau pressure dari atas yang responnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, baik. Kegagalan terkait dengan emosi ya Bapak. Bu Indah ya. Karena tidak mencapai target yang ditetapkan, responnya tidak sesuai yang kita inginkan, maka itu menimbulkan efek dari kita. Kenapa masalah itu timbul, Bapak Ibu? Karena kita ada gap, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang masalah, problem solving, masalah itu timbul karena ada gap, Bapak Ibu. Kenyataan dengan ekspektasi kita, Bapak Ibu. Di sini ada gap. Itu yang menimbulkan masalah dan sedikit menimbulkan emosi-emosi, Bapak Ibu. Ketika kita bisa mengelola gap itu, maka kita bisa mengelola masalah itu. Itu yang bisa sering disebarkan dengan problem solving, Bapak Ibu. Kenyataan dengan ekspektasi kita kadang memang berbeda. Untuk kegagalan Bu Indah terkait dengan target, saya mau cari yang kedua adalah dari semua kegagalan yang Bapak Ibu sudah tuliskan, apa saja pembelajaran yang Ibu ini bisa Bapak Ibu latih memperbaiki self leadership Bapak Ibu. Ada yang mau sharing kegagalan apa yang pernah dialami, kemudian apa pembelajaran dari kegagalan itu Bapak Ibu? Silakan. Gagal dapat beasiswa. Oke. Bu Retno, silakan. Saya pernah tahun 2016 itu saya dapat beasiswa untuk S3. Masya Allah. Ke Jepang waktu itu. Saya sudah diterima. Tapi harus berangkat tahun itu juga. Oke. Dan pada saat itu saya hamil 6 bulan. Jadi nggak bisa diundur ke tahun depan karena
beasiswanya itu untuk tahun anggaran tahun itu gitu loh. Mau berangkat 31 Desember pun nggak apa-apa Bu, asal belum 31 Desember lewat 00 gitu. Tapi harus tahun itu juga berangkat. Sementara saya kondisi hamil waktu itu, jadi nggak mungkin saya berangkat walaupun sebenarnya saya sudah dapat beasiswanya. Apa pembelajaran yang Ibu peroleh dari kejadian itu, Bapak? Saya merasa bahwa waktu itu saya bilang saya nggak kan dia bilang berangkat aja bulan Desember, kan pengumuman itu masih September. Saya hamil 7 bulan, berarti kan ibaratnya saya Desember berangkat bawa bayi 3 bulan gitu kan. Saya bilang saya nggak tega seperti itu, saya bilang gitu. Dia bilang harus memilih Bu, memang harus memilih. Pihak pemberi beasiswa bilang apapun pilihan ibu saya hargai karena kondisinya seperti itu. Akhirnya saya diskusi dengan suami, ya sudah kita mundur, saya mundur, dan itu adalah anak yang saya tunggu selama 7 tahun. Jadi waktu itu memang waktu itu saya pikir yang mana duluan deh, punya anak dulu atau kuliah dulu gitu, karena saya nunggu punya anak sampai bertahun-tahun kan nggak dikasih. Sekalinya dapat ternyata bareng gitu, dan harus memilih gitu kan. Dua-duanya sesuatu yang saya cita-citakan, saya inginkan, tapi ya ternyata memang saya sempat baby blues juga karena mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi, anak yang sudah saya tunggu bertahun-tahun dan sebagainya gitu. Saya bayangkan kalau saat itu saya nekat gitu berangkat, saya di sana sendiri gitu dengan anak dan sebagainya gitu. Dan ya saya merasakan betapa nikmatnya punya anak, saya merasakan mendidik anak saya dengan suami di rumah gitu kan. Dan pada akhirnya tahun 2020 kemarin saat corona, saya apply beasiswa lagi. Karena saya pikir saya juga udah punya anak, ya sudah saya apply beasiswa di Indonesia saja, keterima, dan saat ini saya juga sedang proses untuk pendidikan S3. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Retno atas sharingnya. Di sini kita belajar Bapak Ibu. Terapkan apa yang kita pikir negatif Bapak Ibu, apa yang kita pikir itu adalah kegagalan Bapak Ibu, ternyata di balik itu ada sebuah kesuksesan untuk kita Bapak Ibu. Bu Retno membuktikan bahwa kebahagiaan anaknya lahir dan ada kesempatan sekarang untuk lanjut S3 Bapak Ibu. Semua itu tentang pikiran dan persepsi kita. Yang kita anggap tidak baik belum tentu Bapak Ibu. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Baik, terima kasih Bu Retno, inspiratif sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau share lagi, silakan. Kegagalan apa yang Bapak Ibu alami, kemudian pembelajaran apa? Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi karena ini the miracle in you. Inspirasi untuk kita semua, sama-sama kita belajar, Bapak Ibu. Setelah ini mudah-mudahan Ibu, Bapak, Ibu juga bisa menebar manfaat untuk sesama. Silakan, ada yang mau sharing? Izin, Coach, boleh lagi, Coach? Ya, silakan Bu Indah, Insya Allah. Tadinya saya pas Bu Retno cerita tuh udah langsung mau bilang, ya itu Coach maksud saya, kadang kalau kita wanita tuh suka dilema ya antara target-target dengan pekerjaan dengan prioritas di keluarga gitu. Jujur saya termasuk orang yang akhirnya mengalahkan untuk kepentingan keluarga gitu. Kadang-kadang suka merasa nggak berdaya, kepengennya di sana juga optimal. Tapi begitu tadi saya dengar cerita Bu Retno, semoga nanti Allah juga berikan waktunya untuk kita bisa mencapai apa yang sudah kita pikirkan gitu. Bagaimanapun tetap harus kembali ke fitrah dulu mungkin ya. Jadi memang saya pun seperti bagaimanapun mengutamakan keluarga dulu. Jadi saya mengucapkan makasih untuk sharingnya Bu Retno, hatur nuhun, barokallah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Indah. Hari ini Bu Retno sudah bisa memberikan inspirasi terhadap Bu Indah. Mungkin Bapak Ibu lain bisa memberikan inspirasi untuk lingkungan Bapak Ibu.
Silakan, ada yang mau sharing lagi biar kita bisa sama-sama terinspirasi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mungkin ada yang mirip atau sama kejadiannya dengan yang kita alami. Oke, silakan. Kegagalan apa yang pernah dialami dan apa pembelajaran yang bisa kita peroleh, Bapak Ibu? Silakan. Pak Muhammad, atau Pak Hadi. Ya, mau sharing sedikit. Silakan Pak Hadi, Masya Allah. Saya kalau ditanya pernahkah gagal, mungkin apa ya? Ya agak-agak bingung nih coach nih. Coach ini perasaan sih hidup saya datar ya. Datar itu artinya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah juga, jadi datar. Jadi kalau tanya apakah ada kegagalan, mungkin ada, cuma saya nggak berkesan ya, benar nggak gitu ya? Jadi tapi saya menganggap gini, apapun itu kejadiannya biasa lah, gitu pasti ada hikmahnya gitu ya. Ada hikmahnya, dan ketika dapat kebaikan juga ya alhamdulillah biasa juga sih, biasa, nggak terlalu euforia berlebihan, tidak. Jadi agak unik nih. Agak susah nyari apa kegagalan. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Hadi. Saya melihat karena Pak Hadi melihat sebuah alur kehidupan itu indah. Tidak berharap lebih tinggi, tidak berharap lebih rendah gitu ya Pak Hadi. Maka gap itu diatasi dengan Pak Hadi diri sendiri. Pak Hadi mengatasi gap itu sehingga tidak menimbulkan, oh ini saya gagal. Biasanya orang gagal adalah ketika kita berharap, ekspektasi kita tinggi. Ketika tidak bisa mencapainya, maka kita menganggap diri kita gagal. Padahal esensinya bukan, Bapak Ibu. Betapa banyak miliarder-miliarder hari ini, atau salah satunya Jack Ma, atau konglomerat-konglomerat di luar sana, kita melihat mereka sukses hari ini, Bapak Ibu. Padahal 1000 kali mereka gagal, Bapak Ibu. Saya pernah mendengar sebuah kutipan seperti ini, Bapak Ibu. Kita harus banting setir gitu ya. Jika kita tidak mencapai satu target tertentu, kita harus banting setir gitu. Banting setir Bapak Ibu perlu diperhatikan. Banting setir bukan kita berbalik ke belakang Bapak Ibu. Esensinya banting setir adalah ketika kita mentok ke satu keadaan, kita bukan berbalik ke belakang, kita bukan berbelok ke kanan atau ke kiri, esensinya adalah banting setir kita adalah menanjak naik Bapak Ibu. Itu yang membuat mereka sukses Bapak Ibu. Mereka tidak mundur dan menyerah. Terhadap 1000 kegagalan mereka alami, bahkan 99-nya gagal, ke 100-nya berhasil Bapak Ibu. Ketika kita menyerah, hilang semua harapan keberhasilan kita Bapak Ibu. Jadi luar biasa Pak Hadi juga, tidak ada kegagalan dalam hidup. Karena Masya Allah, berarti Pak Hadi menyikapi semua hidup ini serba ada hikmah, ada ibrah, ada pembelajaran. Baik, silakan Pak Rifai yang mau sharing mungkin tentang kegagalan. Coach, nanya Coach. Ya, silakan Pak Hadi. Tadi kalau merasa nggak ada yang apa ya, yang membuat jatuh gitu, apa karena saya cuek mungkin ya? Kenapa? Apa karena saya cuek gitu ya, atau merasa cenderung masa bodoh ya? Saya kadang cuek aja gitu ya. Aduh, ya udah nggak apa-apa, paling mikir gitu ya. Bakal kadang orang bilang, oh kamu gini ya, tidak sedih, tapi saya mungkin kena cuek aja lah, biar aja. Mungkin gitu, saya mikir gitu ya. Nothing tulus ya Pak ya? Iya. Apapun yang terjadi lanjut terus gitu ya? Iya, tapi kadang yang sebel orang sebelahnya. Ketika mereka sebel dengan keadaan kita Bapak Ibu, berarti kita berada di depan mereka. Jadi nothing tulus membuat hidup kita lebih bermakna. Emosi-emosi negatif yang membuat kita terpuruk tidak ada. Pilihannya Pak Hadi justru lebih bisa bangkit ketika seseorang
alami keterpurukan Bapak Ibu, pilihannya dua Bapak Ibu. Mau terpuruk atau mau bangkit. Kebanyakan orang semakin terpuruk. Padahal pilihan yang paling utama adalah bangkit. Baik, silakan. Pak Herudin. Iya, saya pengen. Ada mau cerita Pak Herudin. Masya Allah. Ya, mau Silakan Pak cerita Herudin. nih. Tapi Pak Bagaimana Andi Pak saya Herudin? tunggu. Pak Andi saya tunggu-tunggu nggak datang gimana nih? Masya Allah Pak Herudin. Siap. Nggak Kalau gini, kita atur iya, jadwal iya. kita Pak Herudin. Insya Allah. Mana Pak Herudin? Saya sama dengan Pak Adi. Jadi saya merasa nggak pernah gagal gitu. Karena mungkin sifat apa yang ada, mungkin kalau orang Jawa sifat nerimo kali ya. Nerimo, Insya Allah. Pak Adi mungkin kan gitu ya, sifat nerimo kali ya. Jadi saya memang selama dinas itu saya nggak pernah minta jabatan ini, jabatan itu, mengalir saja gitu, mengalir saja. Nah, pengalaman yang saya dapat itu ketika saya ditunjuk menjadi di organisasi saya sebagai Kabin Taldam Patimura. Ya, Kabintal. Ya, 16 ya, Kabintal 16. Nah, itu saya emang totalnya ya ditunjuk itu, padahal saya nggak itu. Tapi problemnya di sana kan saya itu masa apa ya, kerusuhan. Masa kerusuhan. Hati saya yang menolak gitu, awalnya menolak. Tapi ada masukan dari senior saya, memang atasan saya, dia ngasih gambaran seperti ini. Di Herudin, kalau Anda nggak berangkat ke Ambon, Anda nggak akan naik-naik pangkat. Karena di Spintalat sendiri, itu banyak senior-senior yang belum dapat pangkat. Untuk jabatan golongan 5, Letnan Kolonel. Sudah berangkat saja. Gitu. Nah, ternyata hikmahnya banyak sekali. Saya dapat pangkat melebihi teman-teman yang atas seangkatan saya, masih banyak yang berpangkat mayor, saya sendiri sudah Letnan Kolonel kan gitu. Nah, di sana juga saya banyak hikmahnya. Ya, ternyata ini saya di sana pada bercita-cita di Spintalat itu mendapatkan haji gitu. Dinas ya, dari dinas. Malah saya tunggu-tunggu nggak pernah dapat. Di sana saya justru berangkat haji dari Ambon. Hadiah dari Panglima. Gitu. Nah, kalau saya nggak berangkat ke Ambon, mungkin sampai saat ini sih belum dapat gelar haji. Gitu. Masya Allah. Terus saya mungkin ini Andre kan pernah ke rumah. Nah, itu hasil cicilan saya ketika saya berjabat Kabintal. Kalau saya nggak jadi Kabintal, mungkin ke rumah saya nggak seperti itu gitu, masih sepi, masih rumah tipe 21 gitu. Nah, di sini saya menyikapi bahwa memang ada rahasia-rahasia tertentu yang Allah memang harus kita jalani. Karena saya beranggapan kan susah di Ambon. Gitu kan? Susah. Pokoknya segalanya kan masih masanya masa kerusuhan. Ya, dengan niat itu tadi, bahwa senior juga mengingatkan kalau Pak Herudin nggak berangkat ke Ambon, nggak akan dapat jabatan, lama mungkin. Nah, seperti itu. Jadi saya mengira sesuatu yang buruk itu ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ke saya. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya saya mungkin cepat nerimo itu ya, jadi merasa tidak ada gagal itu bagi saya kayaknya biasa-biasa saja, karena memang prinsip saya nerimo itu aja. Saya dikasih jabatan saya terima, nggak dijabat jabatan juga nggak juga kecewa gitu. Padahal ya sebenarnya kalau diri saya sebetulnya ya banyak
prestasi yang udah saya ini gitu kan, saya penugasan di daerah operasi gitu, itu nggak jadi pertimbangan gitu. Mestinya ya dari komando itu pertimbangan. Malah saya bukan dikasih di tempat yang ini, jabatannya itu malah dikasih balik lagi saya ke daerah operasi gitu. Nah, ya, teman itu atasan saya mau ngambil gambaran kalau Pak Herudin masih di pusat di Mabesat, Pak Herudin isyaratkan itu gajah, tapi gajah buntut gitu. Jadi nggak berarti apa-apa. Tapi kalau Pak Herudin berangkat ke Ambon, Pak Herudin jadi raja, Herudin jadi raja. Rajanya raja semut gitu. Bisa merintah anak buah, punya anak buah, bisa perintah anak buah, dilayani dengan baik. Seperti itu jadinya saya menyikapinya. Bahwa sesuatu yang kita anggap itu buruk, ternyata emang kebaikan-kebaikan kita dapati di sana. Saya bisa saya dihadiahkan berangkat haji. Kemudian saya ya dari segi yang lainnya saya bisa memiliki rumah ternyata gitu kan, hasil jeripayah saya di Patimura di Ambon itu. Mungkin ini sharing saya seperti itu. Jadi kita jangan beranggapan kalau yang buruk itu menurut kita, tapi menurut Allah itu adalah sesuatu yang banyak kebaikan di dalamnya. Itu saja dari sharing saya, mungkin bisa inspirasi kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hairudin. Tambahannya Masya Allah luar biasa dahsyat ya Bapak Ibu ya. Keburukan menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Bapak Ibu. Malah bisa jadi itu adalah kebaikan untuk kita ketika kita sabar Bapak Ibu. Ketika kita sabar maka pertolongan itu dekat sekali Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa sabar maka kita akan menjauh Bapak Ibu. Kita akan menjauh dan semakin terpuruk Bapak. Mungkin luar biasa Pak Herudin, saya akan lanjut lagi untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu. Setelah kita menemukan kegagalan, kemudian apa yang kita pelajari, nah dampak positif yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan, dampak positif apa yang didapatkan dari kegagalan-kegagalan itu, Masya Allah. Bu Retno tadi sudah sebutkan, Bu Indah, Pak Herudin, Pak Hadi, atau ada yang mau sharing lagi, silakan Bapak Ibu. Dampak banyak sekali, dampak positif-positif yang ada setelah keburukan atau kegagalan yang kita alami Bapak Ibu. Silakan jika ada yang mau sharing kembali. Mungkin dari Bapak Ibu. Ya Coach, sharing Coach. Pak Hadi. Dampaknya diantaranya kita menjadi lebih kuat Coach. Lebih kuat, Masya Allah. Lebih kuat, lebih tough ya, persisten. Tambah konsisten ya Pak ya. Istiqomah ya, istiqomah. Ya. Istiqomah, Masya Allah. Ada Ketika lagi Pak? mendapat hal yang sama, kita udah biasa, udah biasa gitu ya. Pertama mungkin kaget, yang kedua, ketiga udah biasa mungkin ya. Masya Allah, dengan kebiasaan yang baik menimbulkan hal-hal yang baik ya Pak Hadi ya. Ya. Silakan. Yang mau di-sharing lagi Bapak Ibu? Kalau kita lanjut. Ya, baik. Lanjut ke tahap yang keempat Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu. Esensinya ada di sini Bapak Ibu. Diferensiasi perbedaannya Bapak Ibu. Sebelum dan sesudah mengalami kegagalan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa tuliskan kegagalan-kegagalan apa yang Bapak Ibu alami, kemudian apa yang Bapak Ibu rasa, apa yang Bapak Ibu pelajari, dampak positif apa yang Bapak Ibu terima, kemudian Bapak Ibu tuliskan sebelum dan sesudahnya. Disitulah Bapak Ibu menemukan sebuah keajaiban Bapak Ibu. Sebelumnya, oke, saya malas. Setelah ada kegagalan, saya menjadi rajin Bapak Ibu. Misalkan seperti itu. Pertamanya saya gelisah Bapak Ibu. Kemudian setelah ada kegagalan, saya merasa lebih semangat Bapak Ibu. Semua itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Ketika kita bisa mendefinisikan, ketika bisa menata, ketika bisa melis apa-apa yang membuat kita terpuruk Bapak Ibu, kita bersihkan, kita perbaiki hari ini, maka itu yang menjadikan kita di masa depan Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sebutkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan Bapak Ibu, apa yang kita makan Bapak Ibu hari ini, apa yang kita semua berikan hari ini,
itu akan berdampak pada diri kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu semua mendapat keajaiban dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan, ini nanti saya sharing juga PPT-nya. Bapak Ibu bisa list sendiri di rumah. Bapak Ibu bisa perdalam. Keajaiban-keajaiban apa yang sudah Bapak Ibu alami yang membuat Bapak Ibu semakin semangat dalam hidup. Oke, baik. Ini yang tadi sering ditanyakan Bapak Ibu. Ketika kita ingin untuk berkembang, ingin berkembang dalam hidup Bapak Ibu, kualitas hidup itu ditentukan dari mana Bapak Ibu? Kualitas pikiran kita Bapak Ibu. Dan yang kedua, seberapa manfaat kita untuk orang lain Bapak Ibu. Ketika kita bisa bermanfaat, kita bisa memberikan positif, hal-hal positif, maka kita akan mendapat manfaat dan hal-hal positif itu. Dari hal-hal yang tak terduga, dari arah yang tak disangka-sangka Bapak Ibu. Ada banyak sekali kejadian, cerita yang pernah saya terima Bapak Ibu. Semuanya karena keajaiban Bapak Ibu. Dan menggunakan tapping atau MTP yang Coach Arum sudah berikan, ini membersihkan sampah emosi kita Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kualitas pikiran kita baik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham juga, ada beberapa titik dan 5 titik ini yang sangat memengaruhi esensi dari emosi Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu latih, mulai dari di atas alis ini Bapak Ibu, tengah, pinggiran, bawah, di dada, kemudian di tangan Bapak Ibu. Ketika ada emosi-emosi negatif yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu lakukan tapping di area-area meridian, itu akan menimbulkan kehidupan yang lebih baik dari Bapak Ibu. Kenapa? Karena kualitas hidup ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Pikiran kita berhubungan erat dengan emosi Bapak Ibu. Ketika kita fokus pada emosi-emosi negatif, kita akan tidak menemukan hal-hal positif Bapak Ibu. Jauh sekali hal-hal positif yang akan kita temukan kalau emosi-emosi kita masih negatif Bapak Ibu. Ini yang akan membuat hidup kita berkembang Bapak Ibu. Ketika kita bisa membersihkan sampah-sampah emosi negatif dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan saya menyarankan ini sering-sering dilakukan Bapak Ibu. Dan saya sudah praktekkan juga sebagai konsultan psikomeridian. Ini sangat bermanfaat dan berefek Bapak Ibu. Permasalahan-permasalahan yang paling besar dalam hidup ternyata tidak besar Bapak Ibu. Karena Allah yang maha besar Bapak Ibu. Masalah itu kecil Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatasi masalah itu? Dengan kualitas pikiran kita yang paling baik, emosi-emosi yang terbaik dan bukan emosi negatif, maka kita bisa memberikan manfaat nantinya Bapak Ibu. Oke, jadi saya share sedikit sebuah kisah inspiratif dari Nick Vujicic. Oke, saya mau share sebuah video, namun saya pastikan dulu apakah suaranya terdengar Bapak Ibu. Bagus. Bagus ya, bagus. Nah, Nick Vujicic ini adalah seorang yang terakhir dengan keterbatasan Bapak Ibu, berasal dari Australia, dan dia sekarang menginspirasi dunia Bapak Ibu. Kita yang terlahir sempurna Bapak Ibu, kita harus belajar Bapak Ibu dari video ini. Mari kita simak Bapak Ibu. Ya. Suaranya terputus ya Pak? Ya Bu Latia? Suaranya nggak ada atau memang terputus-putus gitu? Ada Bu Latia, di sini ada. Oh, berarti internet tuh ya? Sudah share Sudah? sound-nya belum, Coach? Sudah full di sini. Suaranya, tapi dengan suara coach ya.
Suaranya terdengar nggak? Enggak. Enggak ya? Videonya nggak kedengaran, video nggak kedengaran. Ini terdengar suaranya? Share sound juga Pak Andriawan. Jadi share screen terus bawahnya di bawah kiri bawah tuh ada share sound gitu. Itu dicentang juga. Share sound. Oke, share sound. Sudah nih, Bapak Ibu. Sudah. Ini ya Bu Arum ya? Share sound-nya. Ya. Saya coba ya. Bentar. Ya, sudah terdengar, Coach. Sudah. Bentar, saya perbesar sudah. Suaranya ya. Oke. Oke. Ini sebuah kisah inspirasi, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi pada malam hari ini. Sebuah karya aman. Kok putus-putus suaranya? Age who commits. Why? Hope. Bagus. Yang tampil masih PowerPoint-nya, Coach. Tidak ada suaranya. PowerPoint-nya. Tidak ada suaranya. Suaranya enggak ada. Suaranya. Sebentar. Bentar, saya share sound ya. Oke, sudah. Sebentar, Bapak Ibu. Suaranya sudah. Oke. Bagaimana Bu Latia? Terdengar suaranya ini? Suara terdengar. Suaranya Pak Andri sih terdengar, tapi di videonya tuh enggak ada suara. Oh, di videonya nggak ada suaranya? Nggak ada. Oh, padahal ini sudah full nih, Bapak Ibu. Waduh. Oke, saya share sound lagi, Bapak Ibu. Terdengar, Bapak Ibu? Ya, sudah, Coach. Sip. Oke, baik. Mana? At age 8, I thought that I should commit suicide. Sudah. Why? Because I didn't have hope. Dia terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki, Bapak Ibu. Dia sering dibully, Bapak Ibu. Bahkan So I tried to give up. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 terlahir centimeters of dari water 6 inci. in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Bahkan dia mencari untuk mengakhiri hidup, tapi dia tidak menemukannya, Bapak Ibu. Oh, negosiasi fisik. Dan sekarang dia sudah punya seorang istri, Bapak Ibu, dan hidupnya bahagia, Bapak Ibu. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'll never ever be somebody who people would like or people would accept. Dan dia menemukan seorang istri, Bapak Ibu. Bahagia sekali hidupnya, Bapak Ibu. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. Bagaimana dia bangkit, Bapak Ibu? But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again,
and again Selalu and mencobanya again. Bapak Ibu. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? You will find that strength to get back up like this. Baik, Bapak Ibu. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Insight apa yang Bapak Ibu dapatkan? Dia 100 kali gagal Bapak Ibu. Tapi dia tidak menyerah Bapak Ibu. Dia tidak mempunyai tangan, dia tidak mempunyai kaki Bapak Ibu. Dia bahkan tidak menemukan cara untuk mengakhiri hidupnya Bapak Ibu, tapi dia harus bangkit. Dan dia buktikan dia bangkit dan dia menginspirasi dunia hari ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dengan kesempurnaan kita Bapak Ibu. Apa yang kita bisa berikan untuk diri kita dan untuk orang lain Bapak Ibu? Itu adalah sebuah keajaiban ketika kita memahami keajaiban itu hadir di hidup kita. Semua tentang keajaiban. Dan ini ada satu kutipan dari Dr. Norman Vincent Peale. If you expect the best, you will build the best. Keajaiban terbesar hidup kita Bapak Ibu adalah pikiran kita Bapak Ibu. Ketika kita berpikir berhasil, kita akan berhasil. Ketika kita berpikir terbaik, kita akan menjadi terbaik Bapak Ibu. Ketika kita berpikir bisa, kita akan menjadi bisa Bapak Ibu. Ketika kita berpikir gagal, itu yang terjadi Bapak Ibu. Semua tergantung dari pikiran kita Bapak Ibu. The miracle in you perlu kita tanamkan dalam diri kita Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk seminar selanjutnya nanti akan diikuti oleh Bu Feni Lukiati untuk manajemen emosi wanita berkarir. Ini itu kurang lebih dari saya. Bapak Ibu, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan, untuk waktunya jika cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu dari diri saya pribadi Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang baik itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andri, materi yang disampaikan ini luar biasa. Tapi di kolom chat masih ada pertanyaan nih Pak. Boleh silakan. Oke, baik, saya bacakan ya. Sebentar. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Ade Azhar Cirebon. Beliau bertanya, bahagia adalah sesuatu yang kita punya atau sesuatu yang kita adakan? Oke, terus ada juga Pak, pertanyaannya saya langsung saya bacakan aja ya. Oke, saya jawab satu-satu dulu ya Ibu ya. Boleh deh. Ya, boleh, silakan. boleh. Dari Pak Ade. Iya, Pak Ade. Oke, tadi pertanyaannya terkait bahagia. Iya. Bahagia adalah sesuatu yang kita adakan atau? Yang kita punya atau yang kita adakan. Oke, baik. Bahagia adalah sebenarnya
sesuatu yang juga kita punya dan juga bisa kita. Kenapa? Karena hasratnya atau lahirnya kita adalah kebahagiaan Bapak Ibu. Allah tidak menurunkan kita, tidak melahirkan kita dengan kemelaratan Bapak Ibu. Tidak. Kita lahir, orang bahagia Bapak Ibu dengan kelahiran kita. Dan apa kebahagiaan itu bisa dibentuk? Bisa Bapak Ibu. Jadi semua orang berhak bahagia, karena bahagia bisa dilahirkan dan bisa dibentuk Bapak Ibu. Tergantung dari diri kita masing-masing Bapak Ibu. Oh, Ini gitu tuh ya. ya, silakan. Berarti sama juga yang tadi ya Pak ya, keajaiban yang awal itu bisa dilahirkan atau dibentuk gitu ya? Ya, betul sekali. Semua, Nah, kenapa? Karena semua orang dapat keajaiban dan semua orang dapat kebahagiaan. Oke, baik Pak Ade Rifki, pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dengan oleh Bapak Andri. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Boleh, silakan. Dari Pak Ade Rifki juga nih. Jika keajaiban adalah sesuatu yang di luar nalar, pertanyaannya, apakah nalar kita yang tidak bisa menjangkaunya sehingga kita melabeli kejadian itu sebagai sebuah keajaiban? Jika iya, keajaiban yang kita alami belum tentu merupakan keajaiban bagi orang lain karena nalar kita yang berbeda. Nah, bagaimana menurut Pak Andri atas pertanyaan ini? Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa dahsyat ya, Ibu ya. Pertanyaan Pak Ade gitu. Keajaiban di luar nalar, betul Bapak Ibu. Keajaiban juga bisa dinalar, betul Bapak Ibu. Kembali lagi ke preposition NLP Bapak Ibu. Peta bukanlah wilayah yang sesungguhnya Bapak Ibu. Setiap orang mempunyai pandangan dan hidup yang berbeda-beda Bapak Ibu. Keajaiban tergantung sudut pandang dari orang itu Bapak Ibu. Saya pernah mendengar satu cerita dari guru saya waktu itu Bapak Ibu. Saya sharing sedikit Bapak Ibu. Guru saya adalah seorang anak yang terlahir dari Ambon. Orang tuanya adalah seorang ustadz Bapak Ibu. Tetapi guru saya ini bisa dibilang anak yang nakal. Atau anak yang bisa dibilang bandel ya, bader gitu. Sampai kelas lulus SMA, padahal gurunya ustadz, tapi dia tidak bisa mengaji Bapak Ibu. Dia tidak bisa mengaji. Padahal padahal orang tuanya ustadz Bapak Ibu. Tapi dia bilang sama saya, apakah saya bisa untuk menjadi tahfiz Quran? Bisa Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu, asal dia mau. Dan hari ini dia sudah tahfiz Quran 30 juz dan sekarang sudah ada di Madinah Bapak Ibu. Guru saya namanya pun sungguh Masya Allah, Ustadz Kaisar Muhammad, sekarang dia sedang di Madinah. Dan beliau hafiz Quran, padahal belajarnya baru lulus SMA Bapak Ibu. Apakah terlambat? Tidak Bapak Ibu. Itu adalah keajaiban untuk dirinya. Yang kita temukan keajaiban diri kita sendiri. Ubah secara sudut pandang kita, maka kita akan melihat semua keajaiban. Hanya dua Bapak Ibu. Melihat semua itu tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah melihat semua itu adalah keajaiban. Baik yang dinalar ataupun yang tidak dinalar, itu adalah keajaiban. Dan itu tergantung persepsi dari Bapak Ibu sekalian. Karena interpretasi Bapak Ibu berbeda-beda. Jadi, walaupun di luar nalar Bapak Ibu, tapi keajaiban itu is the miracle is real Bapak Ibu. Keajaiban itu hadir. Sadar tidak sadar, keajaiban itu hadir setiap hari. Baik, mungkin itu sharing saya bulat ya. Bagi Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Insya Allah masih ada waktu. Berapa menit lagi nih Pak Andri? Boleh, silakan. 1-2 pertanyaan juga boleh. Oh, 1-2 pertanyaan tuh Bapak Ibu silakan. Yang masih ingin bertanya? Ya, boleh izin bertanya lagi? Silakan. Ya, makasih Bu Latia. Coach, mohon maaf
Ya, baik Bu Indah, Mungkin silakan. buat yang tadi kan sebenarnya itu kembali ke persepsi ya, kembali ke cara kita berpikir gitu. Namun sebetulnya ini kan ada dua ya, mana telur mana ayam. Maksudnya ada yang akhirnya punya pola pikir atau persepsi karena pengalaman-pengalaman dia yang terdahulu gitu. Mungkin kebetulan ada pengalaman-pengalaman buruk di masa kecil misalnya, atau permasalahan keluarga misalnya, atau pola didik, pola asuh. Dia merasa bahwa hidup itu memang penuh masalah ya gitu. Jadi akhirnya ketika menemukan masalah dia menganggap itu sebagai hidup tuh masalah. Kalau tadi kan dianggapnya pasti ada miracle gitu kan. Tapi maksud saya kalau kebetulan pola pikir yang terjadi itu hasil dari lingkungan yang negatif, apakah kemudian dengan mengetuk tadi yang titik-titik yang disampaikan itu akan bisa rilis gitu? Apalagi sesuatu yang dibentuk dari kecil, tertanam, dan itu di bawah subconsciousnya dia gitu. Dia saya nggak apa-apa kok, saya bisa kok, saya sanggup kok gitu. Tapi kok sering ada mental block gitu, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup. Gitu. Itu gimana, Coach? Baik, terima kasih Bu Indah. Dan saya ucapkan selamat juga kepada Bu Indah. Kalau misalkan menemukan hal-hal seperti itu, Bu Indah tepat ada di sini. Dan tepat mengikuti parade seminar ini. Karena MTP bisa merilis semua emosi-emosi negatif, baik fisik, penyakit fisik, ataupun penyakit batin. Bu Indah, ketika kita melakukan ini, dan kita yakini ini bisa merubah hidup kita, bisa. Bu Indah. Emosi itu tidak ada yang negatif, Bu Indah. Hanya saja kita perlu kelola. Kita perlu kelola. Bagaimana mengelolanya? Dengan teknik-teknik yang kita pakai. Salah satunya MTP, Meridian Tapping Performance. Dan saya membuktikan ini, bahkan saya bisa cerita, alhamdulillah, qadarullah, dengan proses MTP ini dan saya ketemu Coach Arum, saya bisa membuat satu kebahagiaan juga dalam hidup saya, bisa membantu sesama, terutama masalahnya berat sekali waktu itu. Bahkan ada yang keluarganya ingin cerai gitu ya. Kebetulan karena mental block dan masalah kecil masa lalu. Dan itu bisa diselesaikan dan mereka sekarang hidupnya bahagia. Tidak jadi bercerai dan sekarang menikmati hidup berdua. Dan itu satu kebahagiaan ketika kita bisa melakukan itu, apalagi kita bisa menebar kebaikan. Dan saya ucapkan tepat dan selamat. Untuk Bapak Ibu di sini ketika mempunyai mental block atau kesalahan, permasalahan, kesulitan masa lalu, itu yang terbawa sampai sekarang, kita akan bersihkan Bapak Ibu. Bagaimana nanti prosesnya, nanti saat masuk sesi konsultasi ya Bu Latia ya? One per one ya, konsultasi. Nah, biasanya memang saya juga temui sumber masalah itu biasanya memang saat kita masih kecil Bapak Ibu, kita nggak tahu. Dan terbawa sampai hari ini. Dan kebanyakan di kita hari ini hidup dengan rasa bersalah masa lalu. Rasa bersalah masa lalu. Dan itu harus dibersihkan. Supaya kita bisa hidup tenang hari ini dan hari-hari selanjutnya Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Indah. Terima kasih Coach. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti bisa diikuti sesinya. Mudah-mudahan one per one-nya bisa terselesaikan juga permasalahannya gitu ya. Nanti secara teknisnya saat konsultasi ya, sesi konsultasi. Ya. Terima kasih Bu Latia, Coach. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Baik Bapak Ibu, masih ada nih satu kesempatan lagi loh, satu pertanyaan. Jangan disia-siakan waktunya. Masya Allah. Boleh, silakan. Atau enggak saya deh ya, saya cuman sekedar sharing ya. Oke. Jadi memang di dalam diri kita betul-betul ada keajaiban. Tadi saya lagi berpikir ya, kegagalan apa yang pernah saya alami dan dampaknya setelah itu. Sambil jalannya waktu nih saya berpikir, jadi 25 tahun yang lalu saya mengajar di sebuah SMA swasta sih.
ngajar kimia, gitu ya, ngajar kimia. Lalu setelah itu dalam perjalanan mengajar, saya kan lagi hamil, lahirlah anak pertama. Ketika lahir anak pertama, itu luar biasa. Cengengnya, Masya Allah, nggak bisa ditinggal sebentar pun. Akhirnya saya ngambil keputusan, padahal saya sudah mencintai bidang studi itu ya. Saya dilema pada saat itu. Saya udah nyaman jadi guru kimia, tapi saat ini saya harus memilih. Anak nggak bisa ditinggal, dikasih pembantu nggak mau. Maunya, pokoknya anak bayi itu ketika lepas dari gendongan saya nangis, dititip nangis, pokoknya luar biasa. Akhirnya karena saya ngambil keputusan, akhirnya milih anak. Tanpa disadari, 23 tahun kemudian, anak tersebut yang akhirnya saya memilih dia, merawat dia, saya meninggalkan karir saya sebagai guru kimia. Alhamdulillah beliau sekarang menjadi guru kimia di SMA. Masya Allah. Jadi saya baru sadar gitu, Masya Allah, pada saat itu saya sedih banget gitu ya, melepas karir saya sebagai guru kimia. Tapi ya 23 tahun kemudian Allah ganti, anak yang saya ambil yang jadi pilihan saya, ya akhirnya menjadi saya kesampaian lah sebagai guru kimia. Sepertinya kayaknya itu mungkin miracle juga ya, Coach ya? Ya, betul sekali. Masya Allah. Memang kita terkadang tidak sadar ya, Bu Latia ya. Tidak sadar dengan kehidupan kita. Itulah mengapa saya sangat menyarankan, cobalah Bapak Ibu 1 menit saja. Bapak Ibu resapi, Bapak Ibu hayati hidup hari ini. Jam ke jam, kebaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini. Membawa manfaat seperti apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Terus Bapak Ibu lakukan di hari-hari selanjutnya Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya. Dan ada tambahan sedikit pesan saya untuk menjaga emosi atau mental baik kita, Bapak Ibu perlu lakukan hal itu ya. Perlu melakukan merenungi diri Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu coba bayangkan Bapak Ibu saat Bapak Ibu bangun dari tempat tidur Bapak Ibu, apa yang pertama Bapak Ibu lihat? Apa yang pertama Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu bersyukur bahwa hari ini bisa bangkit dan bangun? Apakah Bapak Ibu memikirkan hal lain? Ketika Bapak Ibu mengawali hari dengan hal-hal baik, insya Allah mudah-mudahan kebaikan-kebaikan lain di hari itu akan Bapak Ibu terima. Dengan kesyukuran, mudah-mudahan ini juga memberi manfaat. Mungkin itu juga yang bisa saya sharing sedikit. Yang mudah-mudahan bisa menginspirasi juga buat Bapak Ibu. Ya. Baik. Ya, jadi mungkin kita bisa ngambil kesimpulan ya, Coach ya. Dengan kondisi apapun, kita dengan materi yang disampaikan, dengan kondisi apapun kita, intinya kita menerima dan melepaskan. Nah, setelah menerima dan melepaskan, maka artinya kita sudah pasrah gitu ya, ya Pak ya. Disitulah insya Allah pertolongan-pertolongan Allah akan datang buat kita dan itu menjadi suatu yang menakjubkan buat diri kita. Begitu ya Pak? Baik. Oke. Alhamdulillah. Mungkin masih satu pertanyaan bisa Pak? Mau ada yang bertanya lagi? Sepertinya, coba sebentar, saya tadi kayaknya lihat di kolom chat nih. Boleh. Oh, oke ya. Udah, kayaknya udah cukup. Sudah cukup. Oke, saya menambahkan sedikit lagi Bu Latia, bahwa yang tadi Bu Latia bilang, kita ikhlas dengan keadaan bukan berarti kita menyerah Bapak Ibu, tapi kita optimis bahwa ada hal-hal baik yang akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari, Bapak Ibu, yang akan kita terima di kemudian hari. Kita optimis, pasti ada kebaikan setelah hari ini. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sekitar 2 jam kita bersama. Dan insya Allah untuk hari ke-8 ada sesi berikutnya yang tadi sudah disampaikan oleh
Pak Andri bahwa akan ada lagi di parade ini sesi Bu Feni Luki-Harti yang akan membawakan tema apa Pak tadi Pak? Manajemen wanita berkarir ya. Manajemen tentang wanita berkarir lah intinya gitu ya. Dan kebetulan narasumber kita hari ini sepertinya ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bu Feni. Masya Allah. Waalaikumsalam Bu Latia, Pak Andri. Ya Bu Feni. Alhamdulillah bisa hadir malam hari ini ya Bu Feni. Jadi sesinya nanti kita di hari apa Bu Feni? Hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 jam 15.30. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, nantikan kebersamaan kita nanti dengan narasumber berikutnya Ibu Feni Sugiharti, Sarjana Ekonomi, yang akan menyampaikan materi tentang emosi wanita karir. Tanggal 15 Desember hari Rabu, kita nantikan bersama. Baik, sepertinya kita cukupkan sesi kita kali ini karena memang sudah cukup larut malam juga. Dan besok juga Ibu dan Bapak pastinya masih mau ada aktivitas. Selamat istirahat. Dan saya dari pihak iTop, mohon maaf atas segala kesalahan, baik kata atau perbuatan. Dan saya ucapkan pula terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa dan banget ada di kehidupan tengah-tengah kita ya. Miracle in you. Banget betul. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andri dan selamat malam. Kita akhiri acara kita malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Andri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu, wabarakatuh. sukses selalu. Semua terima kasih. Sampai ketemu besok. Bikin saya end all ya. Thank Sampai ketemu besok insya Allah.